Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak serta teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, luar biasa. Semangat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Fatunisa dari kelas 11-5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Jadi Pelajar Harus Sukses. Jadi buku ini tuh ditulis oleh Rian Hidayat Abi dan buku itu merupakan edisi pertama yang diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo pada tahun 2017 dan buku ini tuh berjumlah sebanyak 260 halaman. Jadi buku ini tuh berisikan tentang bagaimana sih seorang pelajar itu memahami hidup ini dan juga gimana sih dahsyatnya otak kita itu bisa menjadikan kita sebagai seorang pelajar itu menjadi seseorang yang sukses. Selain itu juga di dalam buku itu diajarkan tentang gimana sih caranya sukses dalam berbagai hal. Contohnya tuh sukses dalam bergaul, sukses di dalam kelas, sukses di luar kelas, sukses di organisasi. Pokoknya sukses di berbagai hal dalam pandangan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pelajar dan juga pandangan dari sang pencipta kita. Kemudian di dalam buku itu banyak sekali tips-tips jadi pelajar, gimana caranya jadi pelajar yang sukses. Nah, saya akan mengatakan salah satu tips bisa jadi pelajar yang sukses itu yang pertama tuh mencari lingkungan yang oke atau lingkungan yang bisa mendukung kita untuk menjadi seseorang yang sukses. Karena nggak bisa dipungkiri kalau misalnya lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh memiliki pengaruh terhadap kesuksesan seseorang, karena lingkungan itu dapat memengaruhi pola pikir seseorang, kerangka hidup seseorang, bahkan tujuan hidup seseorang itu sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Pokoknya lingkungan itu memiliki power besar terhadap tujuan hidup seseorang. Contohnya aja nih, misalnya kita nih punya teman yang suka malas-malasan. Nantinya juga kita tuh bakal ikut buat malas-malasan juga. Sedangkan ataupun sebaliknya, kalau misalnya kita punya teman yang selalu semangat, selalu riang, selalu produktif, nah nantinya juga kita tuh bakal keikut perilaku dia untuk selalu semangat, selalu produktif seperti itu. Jadi intinya tuh salah satu cara bisa sukses itu mencari lingkungan yang baik. Salah satu lingkungan yang baik itu seperti apa sih? Lingkungan yang bisa bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang berprestasi, memiliki potensi seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kesuksesan kita tuh lingkungan kita tuh merupakan kesuksesan kita. Jadi setiap orang tuh pasti punya keinginan, itu manusiawi sih. Nah, keinginan kita tuh pasti ketika kita ingin meraihnya tuh pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, salah satu faktor kegagalan kita dalam meraih impian itu adalah faktor lingkungan. Bahkan lebih parahnya lagi kalau misalnya lingkungan itu bisa mempengaruhi semangat juang kita yang awalnya semangat banget nih jadi kurang semangat gitu, ataupun sebaliknya bisa jadi lingkungan itu menjadi salah satu faktor keberhasilan kita dalam meraih keinginan kita. Nah, di dalam buku ini tuh penulisnya tuh sangat-sangat menganjurkan apalagi seorang pelajar itu untuk mencoba berbagai lingkungan yang berbeda. Pokoknya tuh kita tuh sebagai pelajar tuh harus bisa mencoba banyak sekali lingkungan. Contohnya tuh memasuki organisasi, terus akrab dengan banyak guru, kemudian berteman dengan orang-orang yang juara, orang-orang yang memiliki potensi. Pokoknya memiliki banyak teman dan juga kita tuh harus punya banyak relasi, karena hal-hal tersebut yang akan memudahkan kita nantinya untuk bisa mewujudkan keinginan kita. Kemudian
mewujudkan keinginan kita. Mencari lingkungan yang baik itu merupakan aset berharga bagi kita di masa depan bagi kita di masa depan nanti, karena apa yang akan kita lakukan di masa depan itu dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan saat ini. Memang sih nggak semua lingkungan itu baik, nggak semua lingkungan itu bagus. Nah karena itu kita tuh harus hati-hati dalam memilih pergaulan, memilih lingkungan. Jangan sampai lingkungan yang buruk memengaruhi pola pikir kita, tujuan hidup kita, kerangka hidup kita. Nah, untuk itu sudah sepantasnya kita sebagai pelajar itu sudah bisa memilih pergaulan, pintar-pintar memilih pergaulan. Karena di dalam buku itu dikatakan kalau misalnya pergaulan itu sangat-sangat berpengaruh besar atas sukses atau tidaknya seseorang. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan buku ini. Pertama tuh kelebihan dulu. Kelebihan buku ini tuh bahasanya tuh mudah dipahami, dia tuh nggak berbelit-belit gitu, to the point. Terus habis itu nggak ada typo sih di dalam buku ini tuh, semuanya sesuai KBBI. Kemudian bisa dilihat covernya tuh menarik mata, terutama detail-detail yang di belakangnya ini menurut saya ini bagus banget. Terus selanjutnya tuh kekurangan buku ini. Kekurangan buku ini sendiri tuh memang di dalam buku ini tuh banyak sekali materi-materi yang dibahas atau topik-topik yang dibahas, tetapi setiap topik atau materi yang dibahas itu nggak selalu dijelaskan secara rinci. Ada juga yang hanya dijelaskan secara umum. Dan juga kekurangan selanjutnya yang kedua tuh kekurangannya tuh buku ini tuh menulis buku ini tuh sesuai dengan perspektif Islam atau dikaitkan dengan ajaran-ajaran Islam. Pokoknya di dalam buku ini tuh banyak hadis-hadis atau ayat-ayat gitu. Jadi tuh kalau misalnya dibaca oleh seseorang yang non muslim itu kayak kurang sesuai aja atau kurang cocok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang buku ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian.